Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 21. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Xiaoyan berpisah dengan Yun, kali ini dia meneruskan latihannya karena Xiaoyan ingin mendapatkan kekuatan yang mencapai tingkat Dohuang supaya dirinya bisa melawan orang-orang dari Aula Jiwa. Xiaoyan kemudian kembali ke tempat dari keluarga Xiao dan dirinya menyamar sebagai penyusup untuk mengetahui pertahanan di keluarga Xiao ini, yang ternyata hal itu lumayan bagus. Xiaoyan kemudian menemui Xiaoli dan juga Xiaoding yang kali ini langsung memberikan pil pada Xiaoli untuk digunakan menghilangkan pengaruh pil penguras nyawa untuk sementara. Kemudian Xiaoyan meminta supaya Xiaoli mengundang para tetua dari keluarga yang lain menuju kediaman Xiao ini. Keesokan harinya, para ketua keluarga itu pun telah berkumpul dan Xiaoyan mulai membahas inti dari pertemuan ini. Xiaoyan membicarakan tentang dirinya yang ingin membangun kekuatan dengan menggabungkan seluruh keluarga yang ada di kekaisaran Jiama ini. Kali ini terdapat ketua keluarga yang cukup takut jika mereka akan sama dengan nasib sekte Yunlan. Namun jika mereka bergabung, maka akan mendapatkan keuntungan berupa pelatihan dan juga didikan yang lengkap dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengatakan syarat untuk bergabung dalam aliansi ini tidak boleh menyebut dirinya atas nama keluarga pribadi, karena ini merupakan kumpulan dari beberapa keluarga. Para keluarga utama akan menjadi tetua di dalam aliansi ini. Hal itu pada akhirnya membuat Tuan Hai Bodong, ketua keluargamu, dan juga kakek Nalan setuju untuk bergabung. Sedangkan tetua Fama awalnya dia masih cukup ragu, namun ketika Xiaoyan memberikan iming-iming bahwa dia akan membantu orang-orang dari asosiasi alkemis mencapai ahli obat-obatan level 6 dalam waktu cepat, hal ini membuat tetua Fama kemudian berpikir ulang. Dan pada akhirnya kali ini orang-orang di dalam pertemuan setuju untuk bergabung dengan aliansi yang akan dibentuk Xiaoyan, dan aliansi ini bernama Aliansi Yan. Setelahnya pun para ketua keluarga pulang ke rumah masing-masing. Lin Xiuya dan juga teman-teman yang lainnya pun segera hadir. Xiaoyan memberikan mereka pil spiritual tempur sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Xiaoyan, dan dia juga memberikan pil kaisar yang pernah Xiaoyan janjikan dahulu. Setelahnya, Lin Xiuya dan juga yang lainnya pun berpamitan karena sudah terlalu lama meninggalkan wilayah hitam. Tidak lama kemudian Xian dan juga Ratu Medusa pun muncul di tempat ini. Xian kemudian memberikan pil pada Xian karena sekarang bocil itu sudah menagihnya. Dan ternyata Ratu Medusa belum berubah. Hingga detik ini, dirinya masih memiliki niat untuk habisi Xiaoyan jika perjanjian di antara mereka berdua telah berakhir. Di tengah-tengah perbincangan ini, Xian pun mendapatkan tanda-tanda bahwa dirinya akan segera naik level. Sementara Xiaoyan juga memiliki tanda-tanda untuk menerobos. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan pun mengajak Xian untuk pergi bersamanya mencari tempat yang tenang. Dan Ratu Medusa kali ini ingin ikut bersama dengan Xiaoyan dan juga Xian. Perjalanan mereka pun pada akhirnya telah sampai di kota Qingsan. Namun ketika ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja terdapat segerombol orang yang sedang bertarung. Karena itu adalah orang-orang dari tentara bayaran Sekau yang sedang mengincar seorang gadis bernama Ling Er. Karena gadis ini akan diserahkan pada bos mereka. Ling Er yang ketakutan pun dirinya kabur bersama dengan Paman Gagang. Dan ketika salah satu orang yang mengejar Ling Er dan juga Paman Gagang ingin memegang tubuh dari Ling Er, Xiaoyan pun muncul lalu menendangnya. Dan saat ini Xiaoyan pun sudah bersama dengan Ling Er dan juga Paman Gagang. Mereka kemudian membicarakan tentang ketua aliansi Yan. Dan sebenarnya mereka berdua tidak mengetahui bahwa ketua itu adalah Xiaoyan. Di dalam percakapan tersebut, Paman Gagang meminta bantuan pada Xiaoyan karena tentara bayaran mereka dalam bahaya besar. Xiaoyan pun diminta untuk melawan tentara bayaran Sekau karena ketua mereka berada di tahap Dowling bintang 6.
Sehingga di dalam kota Kingsan ini sendiri, tentara bayaran milik Paman Gagang tidak mampu melawannya. Sementara Xiaoyan saat ini sebenarnya sedang terburu-buru untuk bergegas menuju pegunungan dan melakukan pelatihan. Maka dari itu, Xiaoyan pun memberikan sebuah botol yang berisi api teratai hijau dan menyuruh Paman Gagang untuk melemparkan botol ini ketika mendapat serangan dari tentara bayaran Sekau. Selain itu, di dalam botol ini Xiaoyan juga telah memberikan sedikit potongan jiwanya yang jika botol ini dipecahkan, maka Xiaoyan akan bisa merasakannya dan dia akan segera datang untuk memberikan pertolongan. Setelahnya Xiaoyan pun berpamitan dan pada akhirnya mereka telah tiba di tempat khusus yang dulunya pernah digunakan Xiaoyan dan juga Xiao Yixian berlatih bersama-sama di tempat ini. Namun tidak lama kemudian muncullah beberapa monster yang langsung memberikan serangan. Dengan satu kali hentakan kaki Ratu Medusa membuat monster itu menjadi ketakutan. Dan di tempat ini, rumah kecil yang dulunya ditempati oleh Xiaoyan juga masih berdiri kokoh. Hal ini kemudian mengingatkan Xiaoyan pada Xiao Yixian. Detik berikutnya, mereka pun akan masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ternyata, di dalam rumah ini, sepertinya sudah ada orang yang muncul dan juga tinggal. Dan rumah itu terdapat berbagai macam racun. Tidak lama kemudian, orang yang menempati rumah ini pun menampakkan dirinya dan menyuruh Xiaoyan, Ratu Medusa, serta Xian untuk segera pergi. Namun Ratu Medusa menolaknya, hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Ratu Medusa dengan gadis berjubah hitam. Namun tidak disangka, gadis ini benar-benar kuat, yang bahkan tubuhnya memancarkan racun dan membuat Xian kali ini menjadi cukup pusing. Xiaoyan pun membersihkan aroma racun yang ada di tempat ini. Ketika gadis berjubah hitam itu tahu bahwa yang datang ke tempat ini adalah Xiaoyan, dia pun segera memberikan obat penawar racun untuk Xian yang kemudian pergi dari tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan menjadi curiga bahwa sebenarnya gadis berjubah hitam adalah Xiao Yixian. Pada akhirnya, Xiaoyan pun bergegas untuk mengejar Xiao Yixian. Namun kali ini, Xiao Yixian malah sembunyi dari Xiaoyan dan dia benar-benar tidak ingin menemui Xiaoyan yang sebenarnya sudah dirindukan selama ini. Xiaoyan terus memanggil nama dari Xiao Yixian, namun hal itu tetap tidak ada jawaban. Ratu Medusa kemudian menghampiri Xiaoyan dan dia mengatakan bahwa tadi ketika dirinya bertarung dengan gadis berjubah hitam itu, dia merasa ada yang aneh dengan orang tersebut. Karena di dalam pertarungan ini, kadang terlihat fokus dan kadang juga tidak. Mungkin hal tersebut yang dijadikan alasan untuk tidak mau bertemu dengan Xiaoyan. Dan Xiaoyan kemudian berteriak sekali lagi, karena Xiaoyan masih merasa yakin bahwa orang itu adalah Xiao Yixian. Dia pun berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi. Namun gadis berjubah hitam ini malah berharap bahwa dirinya dan juga Xiaoyan tidak akan pernah bertemu kembali. Dia benar-benar takut jika mengecewakan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan dan juga Ratu Medusa kemudian kembali menemui Xian yang kali ini sudah tergeletak pingsan. Xiaoyan kemudian ingin memberikan obat yang tadi diberikan oleh gadis racun itu. Namun Ratu Medusa mencegahnya karena dia takut bahwa di dalam obat ini malah ada racun yang sangat membahayakan bagi nyawa Xian. Namun karena sudah tidak ada cara lain dan Xiaoyan benar-benar yakin dengan si gadis racun itu, kemudian Xiaoyan pun memberikan pil ini hingga pada akhirnya membuat Xian tersadar. Selanjutnya, Xian pun merasa lapar yang kemudian dirinya diajak oleh Ratu Medusa untuk pergi mencari makanan. Sementara Xiaoyan akan fokus berlatih di tempat ini. Detik berikutnya Xian pun mendapatkan banyak makanan karena dia mencuri makanan milik monster-monster yang ada di dalam hutan. Saking marahnya monster itu membuat Xian dan juga Ratu Medusa dikejar oleh mereka. Dan setelah memakan seluruh makanan yang telah dikumpulkan, pada akhirnya Xian pun dirinya tertidur dan akan memulai proses kenaikan tingkat.
Xiaoyan yang sedang berlatih untuk memurnikan pil obat tiba-tiba saja terjadi ledakan yang cukup besar hingga membuat Xiaoyan terpental cukup jauh. Sedangkan Xian kali ini sudah berubah menjadi kepompong ungu raksasa. Waktu yang digunakan Xian untuk meningkatkan levelnya lumayan lama, sementara aura di dalam tubuh Xiaoyan kali ini juga sudah tidak stabil, yang kemungkinan Xiaoyan akan segera menerobos ke level Do Huang. Dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan itu adalah selama 6 bulan atau bahkan mencapai 1 tahun. Namun Xiaoyan saat ini akan pergi terlebih dahulu untuk memberikan pil kaisar buatannya yang sudah dia janjikan. Dan setelahnya dia pun akan kembali kemudian berkultivasi mencapai tahap Do Huang. Sementara Ratu Medusa berjanji akan melindungi Xiaoyan bersama dengan Xian ketika mereka terfokus dalam kultivasinya. Di sisi lain, Paman Kakang dan juga Ling Er kali ini telah tertangkap dan dihadapkan pada He Qian yang merupakan kepala keluarga He. Botol giok yang diberikan oleh Xiaoyan pun saat ini juga telah berada di tangan dari He Qian, yang kemudian botol giok itu dihancurkan dan mengeluarkan api teratai hijau. Hal ini membuat He Qian ingin mendapatkannya lebih banyak. He Qian pun bertanya pada Paman Kakang dari mana dia mendapatkan benda ini, namun Paman Kakang tidak memberitahu jika benda itu adalah pemberian dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian muncullah Xiaoyan di tempat ini untuk menyelamatkan Paman Kakang yang hampir saja terkena panah oleh He Qian. Dengan sekali hentakan kakinya, para prajurit yang sebelumnya mengepung Xiaoyan, mereka langsung terlempar. Ketika melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, He Qian pun menjadi sangat terkejut. Dan dia kali ini mengamati pakaian dari Xiaoyan, yang kemudian menyadari bahwa Xiaoyan ini merupakan ketua dari aliansi Yan. He Qian kemudian memohon ampun terhadap apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan He Qian juga menceritakan bahwa keluarga He mereka sebenarnya sudah bergabung dengan aliansi Yan. Detik berikutnya Xiaoyan turun dari udara dan dia mendekati He Qian. Xiaoyan pun menerima permintaan maaf dari He Qian itu karena aliansi Yan saat ini memang sedang membutuhkan kekuatan yang banyak, dan dia juga meminta supaya keluarga He tidak mengganggu tentara bayaran milik Paman Kakang. Jika hal itu masih terjadi, maka keluarga He mereka akan berurusan sendiri dengan Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mendekati Paman Kakang dan dia memberikan pil untuk memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Selanjutnya Xiaoyan pun pergi untuk melanjutkan perjalanan, dan keesokan harinya Xiaoyan telah sampai kembali di dalam lembah. Aura di dalam tubuh Xiaoyan saat ini semakin besar dan doqi di dalam tubuhnya juga sudah tidak terkendali sampai terus meluap keluar. Untuk itu Xiaoyan harus segera melakukan kultivasi, dan Ratu Medusa berkata setelah Xiaoyan menyelesaikan kultivasinya, dirinya akan pergi menuju klan ular. Xiaoyan pun berniat untuk ikut bersama dengan Ratu Medusa, namun sang Ratu Ular cantik itu menolaknya karena klan ular membenci bangsa manusia. Dan tidak buang-buang waktu lagi, Xiaoyan pun masuk ke dalam goa untuk melakukan kultivasi. Antara Xiaoyan dan juga Xian pada saat ini mereka berdua sama-sama tarik-menarik energi yang benar-benar kuat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengundang banyak monster muncul di tempat ini. Pada akhirnya Ratu Medusa pun membuat segel ruang untuk mengamankan tempat ini. Dan tiba-tiba saja Ratu Medusa mendapatkan sebuah panggilan dari klan ularnya yang kali ini sedang dalam masalah yang besar. Pada akhirnya Ratu Medusa tidak bisa berlama-lama lagi di tempat ini, yang kemudian dia meninggalkan Xiaoyan dan juga Xian yang masih di dalam mode pelatihan. Dirinya berjanji akan segera kembali ke tempat ini jika masalah di klan ular telah terselesaikan. Dan pertahanan yang dibuat oleh Ratu Medusa di tempat ini sudah cukup untuk melindungi Xiaoyan dan juga Xian. Waktu pun terus berlalu hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil menembus ke tahap Do Huang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
apakah Xiaoyan akan segera menyusul Ratu Medusa yang sudah meninggalkan dirinya semenjak memasuki mode kultivasi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.